Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Zikira dengan NPM 243507111003 dari jurusan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu pemikiran politik Islam, yakni Nurcholish Madjid. Jadi, Nurcholish Madjid dilahirkan di Desa Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939 atau 12 Muharram 1358 Hijriah. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Madjid yang sangat kental hidup dalam tradisi pesantren. Abdul Madjid sendiri merupakan salah satu kiai Tebu Ireng, di mana pendidikan dasar Nurcholish Madjid ditempuh di dua sekolah tingkat dasar, yaitu Madrasah Al-Watoniyah yang dikelola oleh ayahnya sendiri dan juga Sekolah Dasar Rakyat di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur. Kemudian Nurcholish Madjid melanjutkan sekolah menengah pertama di kota yang sama, serta di SMA yang cukup terkenal, yaitu di Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau KMI di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, dan lulus pada tahun 1960. Setelah ia lulus dari Gontor, ia melanjutkan pendidikan ke IAIN Jakarta, kemudian juga melanjutkan beasiswa ke Universitas Chicago untuk mengejar gelar doktornya. Selain aktif di bangku kuliah, Nurcholish Madjid ini juga aktif dalam organisasi eksternal di kampus. Mungkin teman-teman pernah tahu HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, salah satu ketua besar di PB HMI khususnya. Ia pun juga pernah menjadi pimpinan umum Makalah Mimbar di Jakarta. Kemudian ia pun juga mendirikan sekaligus menjadi direktur Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan LSIK, dan karirnya ditutup dengan ia menjadi staf ahli IPSK dan juga LIPI sampai beliau wafat di tahun 2006. Nah, jadi pemikiran politik Islamnya mengenai satu, modernisasi sebagai rasionalisasi. Bagi Cak Nur, modernisasi adalah keniscayaan dan kewajiban umat Islam, bukan peniruan terhadap Barat. Modernisasi ialah rasionalisasi, bukan westernisasi. Cak Nur, modernisasi artinya bekerja dan berpikir menurut hukum Allah sunnatullah, yakni dengan akal sehat, efisien, dan ilmiah. Di mana modern artinya berpikiran terbuka, sedangkan rasionalisasi tunduk pada hukum-hukum Allah serta anti fanatisme yang menolak sikap atas absolutisme dan pengangkutan tradisi lama tanpa kritik. Intinya, Cak Nur menegaskan bahwa umat Islam tidak mungkin maju tanpa modernisasi pemikiran. Intinya, menurutnya, berpikir modern berarti menggunakan akal dan juga pengetahuan untuk kemaslahatan umat. Artinya, akal dulu baru agama. Sehingga akal adalah alat, sedangkan nilai-nilai moral harus tetap bersumber pada wahyu. Contoh dari adanya pemikiran ini adalah pembaharuan Islam di tubuh Muhammadiyah dan NU yang lebih menekankan pada pendidikan, kemudian pada pengetahuan dan teknologi, mengedepankan Islam yang rasional yang memang sangat sejalan dengan Cak Nur. Relevansinya di era ini adalah disrupsi teknologi yang pada saat ini harus menjadikan modern. Artinya, tidak meninggalkan agama, melainkan menafsirkan nilai-nilai Islam agar relevan dengan tantangan zaman, seperti penggunaan AI, ekonomi digital, maupun multikulturalisme. Banyak orang dulu salah paham, mengira bahwa Cak Nur pada pemikiran keduanya itu memisahkan agama dan negara. Padahal Cak Nur dengan jelas mengatakan bahwa sekularisasi adalah deklarisasi terhadap nilai-nilai duniawi. Sekularisasi bukan berarti memisahkan agama dengan negara, tetapi ingin memerdekakan agama dari penyalahgunaan kekuasaan. Sekularisasi adalah proses
rasionalisasi agar umat Islam tidak menganggap semua hal suci dan juga absolut. Cak Nur ingin agama menjadi sumber etika publik, bukan alat politik atau bahkan justifikasi kekuasaan. Karena salah satu contoh di Indonesia dalam praktik kenegaraan, misalnya Pancasila, yang memang sangat menerapkan sekularisasi bukan sekularisme yang sehat. Negara tidak memihak satu agama, tapi sesuai dengan nilai ketuhanan, keadilan, dan juga kemanusiaan. Di tengah maraknya politik identitas serta polarisasi agama ini, pastinya pemikiran ini sangat penting untuk mengingatkan bahwa agama seharusnya mempersatukan, bukan malah memecah belah. Kemudian ada juga dari pemikiran-pemikiran itu yang intinya membebaskan umat Islam dari mitos keagamaan yang tidak rasional dan mengingatkan kembali kalau agama harus diikuti dengan rasionalitas. Nah, selain itu, Nurholis Madjid ingin memisahkan antara politik dengan agama. Menurut beliau, Islam yes, partai Islam no. Artinya, slogan yang lahir dari keprihatinan akan politisasi Islam. Karena menurutnya, partai Islam justru akan mempersulit makna Islam. Karena Islam harusnya lebih universal, bukan dalam kungkungan politik. Selain itu, penggunaan simbol agama untuk kekuasaan sangat menodai kesucian agama. Maka Cak Nur Islam itu hadir dalam ruang publik untuk menjadi landasan berperilaku jujur, adil, dan harusnya menjadi dasar atas partai-partai eksekutif saat ini. Nah, contohnya nih kenapa demikian? Karena nantinya nih pada masa Orde Baru juga dicontohkan bahwa PPP itu gagal memperjuangkan substansi nilai Islam karena malah terjebak akan adanya kekuasaan. Nah, sekarang pun bakal di era reformasi seperti PKS, PPP, dan PAN itu tetap sama. Jadi, bagaimana caranya Islam ini tidak dipolitisasi? Itulah yang mengingatkan kita bahwa harus terdapat perbedaan yang mendasar. Karena agama Islam sejatinya harus dijadikan sebagai landasan moral, bukan menjadi landasan untuk penguasa dalam berpolitik. Intinya, yang terakhir bahwa yang namanya keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan memang tidak bisa untuk dipisahkan. Justru harus bersatu untuk membangun politik Islam yang rasional dan beretika. Intinya, aspek-aspek tadi, modernisasi, sekularisasi, dan juga tidak menjadikan agama sebagai partai merupakan kebaikan yang harus dijaga bersama, bahwa pemikiran ini tetap akan relevan dalam maraknya politik identitas dan juga sumber etika publik serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Sekian, terima kasih.